Dari jumlah ini aja kita bisa menyimpulkan kalau bunga dan juga biaya lain yang harus kita keluarkan itu hampir 25% dari jumlah pinjaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Rini. Sebelum itu teman-teman, aku mau mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu aplikasi pinjaman online bernama Kredit Pintar. Apakah aplikasi ini terkenal dengan proses pencairannya yang cepat ya teman-teman, tapi nyatanya aplikasi ini juga punya 3 ketentuan yang bisa jadi ketentuan ini akan sangat merugikan kalian. So, stay tune terus. Ya teman-teman, saking banyaknya aplikasi pinjaman online yang terus bermunculan di negara ini sendiri ya, dan kalian juga bisa dengan mudah dapetin aplikasi ini dari Play Store. Kalian tinggal download dan verifikasi. Bahkan aplikasi ini juga tiba-tiba banyak banget terus bermunculan, banyak banget jadi idola orang-orang karena memang efek dari pandemi kemarin itu yang cukup mengganggu keuangan kita semua ya teman-teman. Jadi tentu kita beralih untuk memilih mengatasi keuangan kita dengan cara berhutang. Dan cara berhutang yang paling gampang tentunya adalah dengan cara menggunakan aplikasi pinjaman online. Dan satu dari sekian banyak aplikasi pinjaman online yang menjadi idola banyak orang adalah Kredit Pintar ya teman-teman. Karena memang Kredit Pintar ini adalah aplikasi yang dikenal dengan proses pencairannya yang cepat banget dan juga syaratnya mudah ya. Bahkan kalian bisa mendapatkan dana itu hanya dalam hitungan menit aja. Tapi apakah sebenarnya Kredit Pintar ini benar-benar membantu kalian? Karena sama halnya dengan aplikasi-aplikasi lain, proses yang cepat itu akan selaras dengan resiko yang tentunya akan besar juga. Jadi di video kali ini aku bakal ngulik ya teman-teman, apa sih keuntungannya kalau kalian menggunakan aplikasi ini dan apa juga yang menjadi kerugian dari aplikasi ini. Kita mulai dari keuntungan dulu ya teman-teman, di mana keuntungan yang bakal kalian rasakan kalau kalian menggunakan aplikasi ini. Yang pertama tentunya prosesnya yang cepet banget ya teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kalau aplikasi ini dikenal dengan aplikasi yang proses pencairannya cepet banget. Karena kalian bisa menggunakan dana ini dan hanya dalam hitungan menit aja nantinya dana itu akan langsung masuk ke rekening kalian. Sedangkan keuntungan kedua yang bakal kalian dapetin kalau kalian menggunakan aplikasi ini tentunya adalah data privasi kalian akan aman ya teman-teman. Karena memang pada kenyataannya aplikasi Kredit Pintar ini sendiri sudah tercatat di OJK di nomor KEP 83/D05 dan tahun 2019 lalu ya. Ini sudah tercatat dan dengan begitu jaminan data-data kalian bakal terlindungi dan 100% bakalan aman ya teman-teman. Sedangkan keuntungan ketiga yang bakal kalian dapetin kalau kalian menggunakan aplikasi ini adalah pada fitur point KP ya teman-teman. Aplikasi Kredit Pintar ini selain bisa kasih kalian pinjaman, dia juga menyediakan fitur bernama Point KP, di mana di sini kalian bisa mengumpulkan poin-poin yang nantinya poin itu kalau sudah terkumpul di jumlah tertentu poin itu akan kalian bisa tukar dengan hadiah yang udah disiapkan dari aplikasi ini ya teman-teman. Bahkan cara mengumpulkannya pun gampang banget. Kalian hanya nonton video yang disiapkan di Point KP ini. Biasanya videonya hanya berisikan iklan-iklan aja gitu. Nantinya koin kalian itu akan otomatis bertambah ya teman-teman. Dan kalian bisa melakukan nonton itu sehari 5 atau bahkan 10 kali pun kalian bisa lakukan. Karena memang caranya hanya bener-bener cuma nonton dan video yang kalian tonton pun hanya hitungan menit aja. Jadi dengan begitu kalian bisa mengumpulkan koin-koin itu dan kemudian menukarnya dengan hadiah yang udah aplikasi ini sediakan. Selain dari 3 keuntungan di depan tadi ya teman-teman, aplikasi ini tentunya juga menetapkan ketentuan atau peraturan yang pastinya kalau namanya ketentuan itu tidak akan pernah bisa kita ganggu gugat. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ini rasanya kita wajib banget untuk tahu apa sih ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi ini, dan karena bisa jadi ketentuan itu akan merugikan kita sebagai pengguna. Di mana ketentuan pertama yang aplikasi ini tetapkan adalah pada tenor ya teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh download aplikasi ini sendiri karena aku perhatikan aplikasi ini tuh banyak banget yang nanya tentang aplikasi ini. Jadi aku download, aku sendiri verifikasi, kemudian aku dapat limit saat itu 2,3 ya teman-teman. Dan di situ aku perhatikan
ada beberapa hal yang sangat mengganggu aku. Kalau baru melihat aja itu udah menjadi minus banget ya buat aku, terutama pada tenor. Jadi aplikasi ini hanya menyediakan pilihan tenor itu dua aja ya, yaitu 2 bulan dan juga 3 bulan. Sedangkan yang 3 bulan sendiri itu hanya untuk pinjaman yang 2.300.000 tadi. Jadi kalau pinjaman di bawah itu tenornya hanya 2 bulan aja. Kita tidak bisa memilih tenor seperti di aplikasi-aplikasi lain. Selain itu, kekurangan keduanya adalah pilihan pinjaman ya teman-teman. Seperti halnya tenor, untuk jumlah pinjamannya pun aplikasi ini juga udah menyediakan di mana pinjaman itu dimulai dari 600.000, 1.200.000, 1.800.000, kemudian 2.300.000. Jadi kalau misalkan kita akan membutuhkan dana, kita akan minjem uang sejumlah 1 juta, mau tidak mau kita harus meminjam 1,2 karena memang untuk nominal 1 juta tidak disediakan jumlah itu di aplikasi ini. Jadi ini agak-agak merepotkan ya teman-teman karena kita benar-benar hanya mengikuti apa yang udah mereka sediakan, apa yang udah mereka tetapkan. Dan kekurangan ketiga adalah kepada bagian bunganya ya teman-teman. Karena bunga ini adalah menjadi kewajiban yang harus kita bayar setiap kali kita meminjam uang. Tentu kita harus tahu banget berapa besar bunga yang harus kita keluarkan ya. Dan untuk aplikasi kredit pintar ini sendiri, bunga yang harus kita keluarkan itu terbilang besar ya teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini, untuk pinjaman 600.000 dengan tenor waktu 2 bulan, di mana setiap bulannya kita harus mengeluarkan 372.000. Artinya, bunga yang harus kita keluarkan setiap bulan adalah sejumlah 72.000. Jadi kita tinggal kalikan aja untuk tenor 2 bulan, tentu kita akan mengeluarkan bunga sebesar 144.000. Dari jumlah ini aja kita bisa menyimpulkan kalau bunga yang dan juga biaya lain yang harus kita keluarkan itu hampir 25% dari jumlah pinjaman kalian. Tentunya jumlah ini juga akan semakin besar kalau pinjaman kalian juga semakin besar ya teman-teman. Jadi sampai di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman, kalau pada dasarnya aplikasi kredit pintar ini hanya mengutamakan dengan proses yang cepat aja, tapi kita juga harus mengeluarkan biaya dan juga bunga yang bisa dibilang cukup tinggi. Tapi sama halnya dengan aplikasi-aplikasi pinjaman resmi lainnya, kredit pintar ini juga sifatnya transparan ya teman-teman. Jadi di mana jumlah pinjaman, jumlah yang harus kita bayar, jumlah bunga itu bisa kita lihat dari awal. Dengan begitu kita masih punya kebebasan untuk melanjutkan atau tidak menggunakan aplikasi ini. Teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini ya. Semoga video aku tadi bermanfaat dan jangan lupa share video aku ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa sih ketentuan yang bisa merugikan kalian kalau kalian menggunakan aplikasi kredit pintar ini ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.